Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haryono Kapitang di channel Pundi Official, tajam dan mencerahkan. Ya. Hari ini kita akan berbincang mengenai beberapa kebijakan publik yang perlu untuk disoroti, dan telah hadir bersama kita Bang Fuad ya. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi rekan-rekan Pundi sekalian, Bang Fuad ini adalah salah satu tokoh pakar kebijakan publik ya. Kemudian beliau juga kandidat doktor hukum ya. Memang beliau ini dari awal S1 sampai kemudian proses menyelesaikan S3-nya konsentrasinya pada hukum ya. Nah, kemudian beliau juga termasuk mantan komisioner Ombudsman DIY tahun 2018-2019 Bang. 2018 sampai 2021. Oke. Nah, teman-teman sekalian, secara spesifik ya, kita akan membahas mengenai keputusan kepala LKPP. Nah, keputusan ini muncul bermula dari marah-marahnya Pak Jokowi ya. Jokowi sudah selama 2 periode ini kira-kira beberapa kali dia sudah meluapkan kemarahannya di ranah publik gitu. Nah, menurut Abang sendiri gimana tanggapan Abang melihat Jokowi yang marah-marah itu? Ya. Kalau kita melihat orang marah-marah itu kan sebuah hal yang lumrah sebenarnya, hal yang sangat manusiawi. Tetapi itu akan menjadi seksi, akan menjadi perdebatan ketika marah-marah itu menjadi menjadi ekspresi dari seorang pejabat. Misalnya dalam hal ini Pak Jokowi itu kan kepala pemerintahan dan kepala negara. Ya tentu tidak bisa kita baca bahwa kemarahan itu tanpa makna. Pasti ada makna, ada latar belakangnya. Nah, saya mungkin hanya membaca pada beberapa aspek saja. Marah-marah itu adalah hal yang lumrah, tetapi juga harus disikapi. Bawahannya ini kan, menteri-menterinya ini kan harus mampu untuk menerjemahkan marah-marah itu. Ya. Khusus mengenai bagian marah-marahnya itu, ini saya kira hal yang menarik memang. Karena apa? Kita sepertinya selalu ditampilkan atau selalu dimunculkan kepada publik itu ya produk-produk kita ini sepertinya sangat sulit untuk bisa naik kelas. Nah, gestur marah-marah dalam sambutan atau ketika acara apa itu kemarin itu. Nah, itu ya harus kita maknai sebagai pesan yang sangat keras. Pesan itu harus bisa diterjemahkan oleh para menterinya. Harus dieksekusi menurut saya. Ya. Oke, jadi Jokowi ini marah-marah itu pada tanggal 30 Maret, Bang. Nah, kemudian tidak hanya sekedar marah-marah, tapi Jokowi kemudian mengeluarkan Inpres ya, nomor 2 tahun 2022 mengenai tadi yang disebutkan Abang tentang pengadaan barang dan jasa percepatannya begitu. Nah, ini adalah bagian upaya dari seorang Jokowi sebagai presiden untuk menumbuhkan ekonomi nasional kita, termasuk dalam hal ini UKM dan koperasi juga harus berkontribusi. Makanya Jokowi kemudian mengeluarkan Inpres tersebut. Nah, dalam merespon Inpres yang dikeluarkan oleh Jokowi, selanjutnya LKPP ya melalui keputusan kepala LKPP ya nomor 122 tahun 2022 akhirnya diterbitkan. Nah, ini bagian dari merespon marah-marahnya Jokowi dan juga Inpres yang dikeluarkan oleh Jokowi. Nah, menurut Abang sendiri dalam konteks kebijakan publik ya, hasil seperti apakah yang bisa didapatkan dari suatu kebijakan ketika itu dibuatkan dalam keadaan yang kita sebutkan tadi marah-marah dalam tanda kutip ya, gitu. Iya, kebijakan itu dia harus mampu untuk menjangkau seluruh aspek. Ya. Karena kalau kita mengukur kuat dan tidaknya sebuah kebijakan, sebuah regulasi
atau sebuah peraturan turunannya, itu tidak akan punya makna kalau tidak dieksekusi dengan baik. Nah, respon yang ditunjukkan oleh perangkat di bawahnya ini, oleh Kementerian Aku yang terkait ini, itu adalah wujud nyata bahwa pesan yang tersirat di dalam kemarahannya Jokowi tadi, itu sudah diterjemahkan dengan sangat baik. Dengan sangat baik. Sampai di situ dulu kita bisa memastikan bahwa alur ini menjadi alur yang sangat positif. Ya. Cuman permasalahannya, apakah kebijakan itu bisa menyentuh sampai di level yang paling bawah? Oke. Nah ini yang harus dibedah sebenarnya. Kalau hanya kita membaca kemarahan kemudian ditangkap dengan membuat regulasi tadi, itu normatifnya Ya, memang demikian. normatifnya, ya. Karena hubungan antara atasan dengan bawahan. Nah begitu. Oke. Nah, dengan adanya Inpres marah-marah, kemudian terbitnya LKPP nomor 122 tahun 2022 itu artinya ada yang keliru dalam konteks pengadaan barang dan jasa kita. Nah, kira-kira pada sisi apa nih menurut pembacaan Abang kekeliruan itu terjadi begitu? Ya, ini sebenarnya yang tadi di awal saya sampaikan. Ini sudah sering terjadi, seolah-olah menjadi habit yang sangat dibiasakan oleh praktek kehidupan berbangsa bernegara kita. Dalam catatan yang disampaikan oleh Presiden kemarin dalam kesempatan itu, dia menyampaikan kan bukan hanya pada sektor kementerian dan lembaga saja, ternyata di sektor BUMN dan pemerintah daerah pun itu melakukan hal yang sama. Bagaimana kemudian plotting anggaran untuk hal-hal yang bisa dieksekusi dieksekusi di dalam negeri tadi, itu sebenarnya bisa dilaksanakan, tetapi oleh beberapa kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah dan BUMN ini malah mengambil dari luar negeri. Impor ya? Oke. Malah diambil dari impor. Nah, tentu ini menjadi sebuah hal yang patut untuk diomeli lah. Ya. Kenapa tidak bisa kalau kemudian itu bisa kita plotting dari dalam negeri? Ya. Justru akan membantu realisasi daripada pencapaian target nasional. Oke. Itu. Nah, Bang, berarti secara tersirat ya bahwa dengan munculnya Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden kita, artinya ini menandakan sebuah komitmen pemerintahan untuk menekan impor ya, aktivitas impor itu dalam rangka membangun ekonomi nasional tadi ya. Nah, ini memang benar yang dikatakan Abang ya, bahwa ini baik secara normatif. Pertanyaan tadi, apakah bisa menerjemahkan secara baik dan kebijakan yang dibuat itu apakah bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat di bawah begitu. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Nah, selanjutnya Bang, jadi rekan-rekan Pundi dimanapun Anda berada, kita dari Pundi sendiri, Pegiat Pendidikan Indonesia, mencoba untuk menganalisis kebijakan ya. Kebijakan yang dimaksud adalah keputusan Kepala LKPP nomor 122 dan nomor 122 tahun 2022 dan nomor 124 tahun 2022 juga. Nah, menurut Abang nih, mindset besar dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala LKPP ini apa Bang kira-kira? Ya, saya membaca kalau latar belakang atau behind the scene-nya itu, asbabun nuzulnya daripada terbitnya nomor 122 2022 ini, LKPP 122 2022 ini, itu pertama kita bisa lihat itu merupakan respon langsung dari kemarahan yang disampaikan oleh Presiden. Yang kedua, ini juga untuk sebenarnya program atau kebijakan terkait UMKM atau produk UMKM dan koperasi naik kelas itu sudah ada di regulasi-regulasi sebelumnya. Oke. Cuman dalam level implementasi ternyata belum sepenuhnya maksimal. Jadi pintu masuknya ini adalah pintu masuk yang sudah pas. Karena apa? Simbol negara yang langsung memerintahkan atau menyampaikan kemarahannya. Jadi singkatnya begini, saya mau bilang. Kebijakan yang dibuat oleh LKPP itu harusnya bisa dilaksanakan dengan sangat baik apabila perangkatnya bukan hanya di hilir yang diperbaiki, tapi dari hulu sampai hilir, termasuk urusan platform regulasinya itu harus betul-betul dipersiapkan, harus betul-betul diperbaiki.
termasuk infrastruktur perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Jangan hanya bicara regulasinya ini itu hanya sifatnya untuk memadamkan kebakaran saja sifatnya, artinya hanya insidental. Tapi kan harus bicara dalam perspektif yang sangat baik, yang sangat normatif gitu, dari hulu sampai hilir harus bisa dikawal dengan sangat baik. Ya. Itu catatannya. Termasuk tindakan preventif tadi yang dimaksud Betul, Abang. betul. Ya? Oke. Nah, memang Bang, kalau kita lihat awal periodisasi Jokowi sebagai presiden sampai periode kedua ini, memang Jokowi sangat gencar dengan yang namanya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Nah, termasuk sehingga kemudian beberapa kebijakan itu dikeluarkan. Itu dalam rangka ya niat baiknya Bang ya, niat baiknya yang mengangkat tumbuhnya ekonomi Indonesia, termasuk membantu para UMKM kita. Nah, tetapi Bang, kalau kami dari Pundi ya, kita menganalisis ada temuan-temuan yang memang itu bisa menjadi celah bagi segelintir orang dalam tanda kutip untuk memainkan peran manipulatifnya Bang. Peran manipulatifnya karena ada kemudahan-kemudahan yang kemudian diberikan di keputusan kepala LKPP yang baru ini. Kalau kita bandingkan dengan yang 2018 ya, keputusan LKPP 2018 itu memang cukup rumit ya, sehingga beberapa UMKM dan koperasi itu cukup sulit untuk masuk ke sana. Tetapi ada semacam tindakan tadi, termasuk yang Abang bilang preventif dan juga dari hulu ke hilir dan lain sebagainya. Nah, menurut Abang sendiri bagaimana kita atau bagaimana seharusnya pemerintah itu mengakali dengan adanya dalam tanda kutip kemudahan-kemudahan yang diberikan, karena bukan tidak mungkin ya yang disebut oleh Jokowi adalah siapa agregatornya itu memainkan peran mereka di situ, memanipulasi ya. Nah, bagaimana menurut Abang dalam perspektif analisis kebijakan publik gitu? Ya, sekali lagi saya tetap melihat bahwa hal yang paling penting dilakukan oleh stakeholder itu adalah memperkuat regulasinya. Memperkuat regulasi ini bisa dilakukan bukan hanya itu sifatnya untuk tindakan represifnya, tapi juga harus di awal. Artinya langkah membuat regulasi ini juga harus bicara pada perspektif preventifnya, pencegahannya. Nah, untuk menghindari potensi-potensi atau kemungkinan-kemungkinan munculnya para tengkulak-tengkulak, para obligator tadi, para pengepul-pengepul tadi yang bermain di sana, disinilah sebenarnya peran regulasinya. Apakah regulasinya itu mampu menjangkau seluruh tadi? Jangan sampai dia hanya bicara pada tatanan normatif saja, hanya untuk sifatnya hanya sekedar memadamkan kemarahan yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan kemudian oleh LKPP, dia harus punya filter, harus punya controller yang itu bisa digunakan sebagai tools untuk memverifikasi praktek-praktek yang terindikasi di dalam transaksi, misalnya yang diatur di dalam 122/2022 ini, itu betul-betul terlaksana dengan sebaik-baiknya. Nah, artinya apa? Kata kuncinya begini, ada semacam task force atau tim ad hoc gitu ya, yang kemudian itu punya fungsi, punya tugas pokok yang bisa diplotting di sana adalah memastikan bahwa produk-produk tadi betul-betul produk-produk yang asli daripada produk Indonesia. Nah itu, kan parameternya kan sudah ada tuh, TKDN-nya berapa persen dan seterusnya. Artinya itu bisa menjadi item yang kemudian bisa menjadi prasyarat dalam menilai, memberikan penilaian asesmen terhadap produk yang akan listing di e-katalog itu. Oke. Nah, Bang, kita juga menemukan ya, tadi menyangkut dengan kebijakan yang dibuat LKPP apakah menjangkau atau tidak. Nah, dalam ketentuan e-katalog itu, Bang, di poin ketiga ya, di poin ketiga itu yang tertuang di dalam keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 itu juga mengatur, Bang. Di poin ketiganya ini saya bacakan teman-teman ya. Dalam hal kondisi pada angka 1 dan angka 2 tidak dapat dipenuhi, maka PPK atau PP dapat melihat produk dengan label PDN. PDN itu produk dalam negeri ya. Namun belum mempunyai nilai TKDN. Nah, menurut kami itu dan beberapa rekan-rekan Pundi semua yang menganalisis ini, kita melihat bahwa inilah
poin pintu masuknya agregator untuk bermain di situ begitu. Selain mereka memanipulasi barang, bisa juga mereka melakukan ya tektokan lah dengan para penyelenggara itu pengadaan barang itu sendiri begitu. Nah, menurut Abang berdasarkan analisis kebijakan publik, bagaimana melihat ini, Bang? Iya, dalam kejahatan itu kan bisa muncul, praktek kejahatan itu kan bisa saja muncul bukan hanya ada kesempatan, Ya. tapi ada niat. Produk hukumnya baik, meskipun produk hukumnya sangat baik, jika yang pelaksananya itu orang yang punya indikasi tidak baik, maka menjadi tidak baik juga produknya. Oh, artinya berkaitan semua ini ya. Tentu sangat berkaitan. Nah, meskipun regulasi ini kita atur sedemikian detail, tapi para agregator tadi itu selalu punya cara untuk melakukan tindakan-tindakan manipulatif, melakukan tindakan-tindakan yang tanda kutip menurut saya sudah mengarah kepada delik. Ada unsur pemidanaan di dalamnya. Oke. Karena mereka melakukan listing produk yang di e-katalog itu, tetapi produknya itu bukan produk yang seharusnya. Ya, betul. Nah, gitu. Jadi, saya melihat begini, ya dalam situasi dan kondisi tertentu, penerapan kebijakan yang dikeluarkan oleh LKPP ini tidak boleh hanya dilepas begitu saja. Dia harus diberikan catatan, harus diberikan, kalau memang baik kita berikan reward. Kalau memang tidak baik kita kritisi bersama, kita berikan catatan-catatan perbaikan. Termasuk tadi, kalau kemudian regulasi ini memungkinkan munculnya para obligator atau para tengkulak, para pengepul ini muncul di kemudahan fasilitasi yang diberikan oleh LKPP ini, berarti kan ini yang harus kita perbaiki. Oke. Kita harus benahi di sininya. Regulasinya, catatan pentingnya itu yang harus pertama kita benahi karena merupakan landasan bertindak. Karena negara kita negara restart. Ya. Oke, nah memang ya teman-teman semua rekan-rekan pundi sekalian dimanapun Anda berada, kalau kita membaca poin ini, misal sederhananya gini, saya misal membeli produk luar negeri tanpa menggunakan label, ya. Nah kemudian saya bawa itu ke Indonesia, saya rakitkan, kemudian saya pasang label saya itu. Nah ketika di e-katalog saya kliklah bahwa itu adalah PDN. Nah tindakan semacam ini kan memang sangat merugikan saya pikir ya. Justru kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM dan koperasi kan targetnya malah dimanfaatkan. Nah harusnya seperti apa, Bang? Iya, ini menarik. Artinya kebijakan ini sebenarnya kebijakan yang sudah sangat bagus. Ya. Karena berpihak kepada UMKM dan koperasi. Betul. Kebijakannya, rumahnya bagus nih. Ya. Tetapi orang-orang yang mengisi rumahnya ini juga ada orang-orang yang tidak baik. Nah, bagaimana kemudian peran hukum untuk masuk ke sana? Saya punya catatan. Kalau kemudian itu adalah murni, tindakannya itu adalah tindakan yang tanda kutip tadi ada indikasi betul-betul yang kita bisa buktikan secara hukum, maka kejaksaan dan kepolisian bisa masuk ke sana. Oke. Untuk melakukan tindakan penegak hukumnya terhadap aktivitas-aktivitas yang menyimpang tadi. Jadi hukum di sini sifatnya dia lebih kepada represif. Tapi saya tidak ingin berpihak semuanya bicara pada konteks hukum ditegakkan dalam konteks represif. Saya tetap berpegangan bahwa hukum itu harus dijalankan dengan fungsi preventifnya, pencegahannya. Kita tutup sebaik-baiknya, kita tutup serapat-rapatnya, keran-keran yang memungkinkan para pemain tadi bisa melakukan tindakan pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Oke. Memang tadi seperti yang kita sebutkan di awal bahwa kemudahan itu sudah sangat diberikan begitu dengan tujuan bahwa ekonomi Indonesia melalui produk dalam negeri ini bisa tumbuh. Kita bisa melihat bahwa dalam keputusan LKPP tahun 2018 itu terdapat 15 prasyarat dan itu sifatnya general. Nah, kalau sekarang Bang, itu dia dibagi nih Bang, dibagi menjadi sektoral atau lokal dan yang satunya sifatnya adalah nasional begitu. Nah, dari 15 yang awalnya adalah 15 prasyarat tadi di 2018 itu kemudian dipangkas itu Bang. Yang lokalnya itu 5 prasyarat dan yang nasional itu hanya 4 Bang. Nah, bagaimana Bang melihat ini Bang? Itu bagus. Jadi Presiden Jokowi itu kan sangat terkenal dengan kebijakan yang dikeluarkan itu adalah kebijakan yang menghindari betul alur yang panjang. Kalau kita bisa
mengkaitkan sedikit. Undang-undang spirit yang ada di Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja itu kan sebenarnya mempermudah semuanya. Semua pasti gandolinya dipermudah di sana. Dipangkas semua alur-alur item-item yang dinilai itu menghambat, itu bisa dipotong. Nah, sama juga di rezim ini, di rezim 122 2022 ini. Ini sudah sangat memfasilitasi para UMKM, para pelaku UMKM, koperasi dan lain sebagainya tadi untuk bisa memasarkan produknya. Justru sebenarnya itu menjadi bagian yang harus ditangkap sebagai sebuah keberhasilan. Ya. Nah, tetapi catatan besarnya ternyata muncul. Ternyata Presiden pun dalam kesempatan yang sama menyampaikan juga. Ternyata ada juga catatan-catatan yang didapat. Banyak tuh yang main-main tuh. Bagaimana mereka menunjukkan bahwa produk ini adalah dianggap sebagai produk dalam negeri, tetapi sesungguhnya merupakan bagian dari produk luar negeri. Ya. Nah, ini kan catatan-catatan yang harus ditangkap kembali oleh regulator dalam hal ini LKPP. Dia harus punya apa? Dia harus mampu melakukan brainstorming terhadap regulasi. Harus mampu melakukan melakukan pemetaan kembali terhadap regulasi yang sudah dikeluarkan ini. Oke. Nah, dan memang termasuk ada ukurannya berapa persen begitu dari produk luar negeri dan maksimal dari produk luar negeri itu seperti apa, minimalnya berapa. Nah, itu memang sudah diatur Bang. Ya. Makanya tadi tapi pada poin-poin ketiga tadi yang kita sebutkan itu seolah-olah menurut saya mendegradasi poin 1 dan 2 itu sendiri Bang. Nah, harusnya memang ada semacam, menurut saya ya, menurut kami dari Pundi memang harus ada tim ad hoc yang mengawasi itu, yang melakukan verified begitu terhadap produk-produk yang ada di e-katalog itu sendiri. Nah, tetapi yang kami khawatirkan adalah Bang, salah satunya itu tidak adanya tim ad hoc. Justru yang menjadi monitoring dan pengelola itu sendiri adalah LKPP itu sendiri. Nah, bagaimana menurut Abang soal itu, Bang? Kalau itu tidak ada pihak eksternal, outsider yang kemudian melakukan controlling, melakukan pengawasan, melakukan monitoring terhadap setiap aktivitas yang ada di LKPP tadi, saya kira itu akan sangat sulit untuk menjamin trust publik. Sangat sulit untuk mendapatkan legitimasi publik, kepercayaan publik. Kepercayaan ini kan mahal ya. Jadi harus betul-betul ditunjukkan dengan minimal kita bisa menghadirkan situasi ya LKPP itu tidak layak untuk dicurigai. Ya kalau begini kan seolah-olah terkesan ada kong kali kong, ada pat gulipat antara penyelenggara LKPP-nya dengan para tengkulak, para pemain tadi. Betul. Jadi ada semacam, ya kita tidak bisa juga menghindari kecurigaan-kecurigaan itu. Kalau kemudian perusahaan-perusahaan besar yang melisting produknya di e-katalog tadi, tanpa diverifikasi oleh tim independen misalnya, tim yang netral, ya akan sangat sulit kita menjamin bahwa produk itu adalah produk yang sebenarnya. Apalagi kita tidak bisa menghilangkan kecurigaan kita. Kalau ada mungkin hubungan bisnis antara penyelenggara LKPP dengan para pihak yang tengkulak tadi lah. Oke. Ini Bang, kalau saya ya melihat fenomena-fenomena hari ini ya yang terjadi itu Bang, memang banyak lembaga-lembaga independen ya yang kemudian dileburkan itu. Nanti kita akan singgung soal itu setelah kita break Bang ya. Oke.